Halo Baraya, kita balik lagi nih. Tentunya dengan berbagai sajian konten yang menarik juga informatif. Maka dari itu Baraya jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan konten-konten yang akan terus kami sajikan. Baraya, siapa yang tak kenal dengan sosok yang satu ini? Ya, beliau adalah Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui, sosok Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah 2 kali ikut dalam pencalonan presiden. Namun selama itu pula kemenangan belum berpihak pada dirinya. Nah, menjelang tahun 2024 ini Baraya, sosok yang juga kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu kembali digadang-gadang akan ikut bertarung lagi dalam Pilpres. Wah, nampaknya ambisi Pak Prabowo untuk jadi presiden belum padam ya. Keren. Tapi tak apa kan, siapa saja boleh ikut mencalonkan diri, termasuk Baraya sekalian. Ayo, siapa nih yang punya cita-cita jadi presiden? Persiapkan diri dari sekarang ya. Baraya, menjelang pemilu 2024 ini, salah satu lembaga survei yakni Indikator Politik Indonesia kembali mengeluarkan hasil surveinya di akhir tahun 2022 lalu. Di mana dalam survei itu, salah satunya memuat tentang elektabilitas dari sederet nama yang ramai diisukan sebagai bakal calon presiden. Nama Prabowo Subianto pun tak luput dari absen. Dalam hasil survei itu, Prabowo bahkan masuk deretan 3 nama teratas. Mari kita lihat grafik berikut ini. Di urutan pertama ada nama Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi bakal capres dengan elektabilitas paling tinggi, yakni di angka 35,8%. Nah, kalau Baraya penasaran dengan konten raihan Ganjar tersebut, Baraya bisa klik link yang telah kami siapkan di pojok kanan atas, atau nanti kami sediakan linknya di akhir video ini ya. Sok mangga tonton beritana tos ieu nya. Kade ngingilap bari ngopi lur. Oke, kita lanjut Baraya. Di posisi kedua ada nama Anies Baswedan. Dalam hasil survei kali ini, elektabilitas Anies turun dari 32,2% menjadi 28,3%. Lagi-lagi, bagi Baraya yang penasaran dengan pembahasannya, mangga nanti klik aja linknya ya. Nah, untuk Prabowo Subianto berada di posisi ketiga nih Baraya dengan raihan nilai elektabilitas sebesar 26,7%. Jika dilihat sepanjang tahun 2022 kemarin, elektabilitas Prabowo memang terus mengalami penurunan, terutama sejak bulan Februari lalu, dari semula 35,4% turun menjadi 32,7%. Bahkan tren penurunan itu terus terjadi hingga bulan November 2022. Di mana elektabilitas Prabowo berada di titik terendah dengan angka 23,9% saja. Wah, apa memang karena Pak Prabowo tengah sibuk jadi menhan ya? Mari lanjut lagi Baraya. Elektabilitas Prabowo baru mengalami kenaikan pada bulan Desember 2022 kemarin. Dari semula 23,9% naik menjadi 25,7%. Namun meski kembali naik, elektabilitas Prabowo masih berada di bawah Anies, apalagi Ganjar Pranowo. Karena pada faktanya, tren elektabilitas Anies berbanding terbalik dengan Prabowo Subianto, di mana sepanjang tahun 2022 lalu, elektabilitas Anies cenderung terus naik meski pada bulan November dan Desember mengalami penurunan, dari 32,2% menjadi 28,3%. Selisih yang semula cukup jauh antara Prabowo dengan Anies pun kini makin dekat. Bahkan keadaannya berbalik Baraya. Di bulan Desember kemarin, Anies berhasil memutar keadaan, di mana elektabilitasnya kini lebih unggul dari Prabowo, meski dengan selisih yang cukup dekat, yakni tak lebih dari 2% saja. Wah, Pak Prabowo nampaknya harus mulai bergerak sebagai capres nih. Apalagi waktu terus melangkah mendekati penyelenggaraan. Kalau kedua sosok ini jadi nyalon, Mimin rasa bakal jadi persaingan ketat ya. Lantas bagaimana dengan sosok Ganjar Pranowo? Dalam grafik jelas terlihat ya Baraya kalau elektabilitas Ganjar jauh meninggalkan Anies, apalagi Prabowo.
di mana Ganjar Pranowo mempunyai elektabilitas sebesar 35,85%. Tren elektabilitas Ganjar sepanjang tahun 2022 pun mengalami fluktuasi beraya. Namun berdasarkan hasil survei yang sama, tren elektabilitas Ganjar ini ada korelasinya dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden. Dalam hal ini Joko Widodo. Di mana jika tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja presiden tinggi, maka elektabilitas Ganjar pun akan ikut naik. Begitupun sebaliknya, kalau tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja presiden menurun, maka elektabilitas Ganjar pun akan ikut turun. Nah, sekian dulu pembahasan politik khususnya terhadap elektabilitas dari sosok Prabowo Subianto. Sekali lagi, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Baraya. Oh iya, berikut kami sediakan link pembahasan dari elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Mangga, kantun klik link nanya Baraya. Wilujeng Manco dan sampai jumpa lagi.